Ini opini saya terkait dengan situasi kondisi politik global. Setelah Israel menyerang Teheran, tentu ini adalah sebuah pertanda bahwa di depan mata kita mengancam perang dunia ketiga. Jika itu terjadi, hal yang tidak mungkin kita tolak, Indonesia akan terseret. Paling tidak yang akan kita rasakan, krisis ekonomi global akan mempunyai dampak kepada pemerintahan kita. Sehingga saya mengucapkan bahwa krisis global hari ini bisa saja menjadi pintu masuk bagi warga negara yang menginginkan Gibran untuk dimakzulkan karena mereka meyakini Gibran sebagai anak haram konstitusi. Krisis ini akan menjadi pintu yang paling memungkinkan untuk bisa memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Artinya, krisis ekonomi global berdampak langsung kepada krisis ekonomi nasional kita. Jika krisis ekonomi ini tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Prabowo, maka akan muncul yang namanya krisis sosial atau keresahan sosial. Jika keresahan sosial ini tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Pak Prabowo, maka akan muncul krisis politik. Pertikaian elit akan bertemu dengan keresahan rakyat. Biasanya ini akan disusul dengan kejatuhan sebuah pemerintahan. Maka untuk menyelamatkan kepemimpinan pemerintahan Pak Prabowo, tidak ada pilihan lain buat Pak Prabowo mengajak seluruh warga negara untuk bersama-sama bersatu untuk menjaga kelangsungan pemerintahannya. Tapi dengan catatan, Pak Prabowo tidak bisa lagi sekedar omon-omon. Para koruptor yang dikejar sampai ke Antartika, hadirkan mereka. Orang-orang yang selama ini disebut di seluruh media sosial yang terlibat di dalam tambang nikel, batu bara, emas, dan lain-lain. Belum lagi krisis korupsi yang terjadi di berbagai macam lembaga, termasuk di dalamnya adalah instrumen kekuasaan lain seperti kepolisian. Tindak hadirkan mereka sebagai bukti keseriusan bahwa Presiden Prabowo bersama rakyat. Jika ini tidak diambil oleh Presiden Prabowo, maka rakyat akan semakin hari menjauh dari apa yang mereka harapkan dari seorang kepemimpinan Prabowo. Presiden Prabowo tidak lebih dari sekedar presiden yang di dalam stigma politik mereka tidak pernah akan menjadi macan Asia. Karena Pak Prabowo hanya sampai dengan omon-omon saja. Orang-orang yang sudah terindikasi korupsi di dalam lingkar terdekatnya, anggota kabinet, itu dibiarkan, tidak diganti. Bahkan Pak Prabowo menantang bahwa ini adalah negara demokrasi, bahwa kritik itu hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa adalah Pak Prabowo membiarkan para koruptor berada di lingkaran kekuasaan. Ini harus dibersihkan Pak Prabowo untuk menyelamatkan pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan.